Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang muncul di benak kita di antaranya adalah di manakah Allah? Padahal di mana menunjukkan sebuah tempat dan tempat sendiri diciptakan oleh Allah. Dan Allah tentu tidak butuh terhadap tempat. Juga pertanyaan ini dibatalkan oleh sifat salbiyah, yaitu mukhalafatul lil hawadisi, membedainya Allah terhadap sesuatu yang baru. Untuk memahami jawaban pertanyaan tersebut, pahamilah keterangan berikut ini. Sumber keterangan dalam kitab Tizan, Sanusiyah, dan Ummul Barahin. Sifat mukhalafatul lil hawadisi, yaitu Allah membedai semua yang baru. Artinya, sebangsa jirim atau jisim, sifat makhluk, gabungan dan bagian, semuanya ditiadakan bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menempati ruang dan waktu, tidak menetap pada benda lain, tidak berada di suatu arah, tidak membutuhkan apapun dari kerja dan hukum-hukumnya, tidak berbentuk besar dan juga tidak berbentuk kecil. Segala kekurangan juga ditiadakan bagi Allah. Dialah Allah yang maha sempurna, maha kaya lagi maha terpuji. Penjelasan dari sifat ini menolak pendapatnya kaum Mujassima yang menyatakan Allah itu berjisim, menolak juga pendapatnya kaum Jahwiyah yang menyatakan Allah berada di suatu arah, dan juga menolak pendapatnya kaum Nasrani yang menyatakan Allah adalah sifat yang menetap pada diri Isa. Padahal Allah adalah zat yang berdiri sendiri. Sedangkan bagi orang yang menyamakan Allah dengan makhluk, banyak ayat Al-Quran yang menyatakan kekafirannya. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Lalu apa sih dalilnya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang membedai sesuatu yang baru, membedai makhluknya? Dalilnya diambil dari dua sumber, yaitu dalil akli dan nakli. Dalil akli yang bersumberkan akal, bahwasanya dalil akli sifat mukhalafatuhu lil hawadisi adalah sebagai berikut. Lau kana mumathilan lil hawadisi lakana hadithan, walau kana hadisan muhalun. Jika Allah menyamai sesuatu yang baru, maka pasti adanya Allah itu baru. Dan jika Allah itu baru, maka itu adalah mustahil. Bagaimana Allah itu baru, sedangkan yang baru itu mesti didahului dengan ketiadaan, dan adanya sesuatu yang tiada, mesti ada zat lain yang mengadakannya, dan terus-menerus berantai tanpa akhir. Maka hal itu adalah mustahil, maka tetaplah bahwa Allah itu tidak lenyap dulunya. Dia ada tanpa awal, maka dia tidak terikat oleh waktu. Dan dialah yang mengadakan waktu dan tempat, maka dia juga tidak terikat dengan tempat. Dengan demikian, tetaplah sifat mukhalafatul lil hawadisi baginya, dan mustahil sifat mumatsalatuhu lil hawadisi, artinya sifat menyamai sesuatu yang baru ditiadakan baginya. Lalu, dalil nakli yang berkenaan dengan sifat mukhalafatul lil hawadisi di antaranya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samii'ul basir. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar dan melihat. Quran surat Asy-Syura ayat 11. Dari ayat ini dapat dipahami bahwa ayat tersebut dimulai dengan meniadakan atau nafi sifat-sifat makhluk baginya, dan diakhiri dengan penetapan atau isbat sifat-sifat baginya yang tentunya beda dengan makhluk. Ayat ini juga dapat dijadikan penolakan terhadap kaum Mu'attalah yang meniadakan semua sifat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu, bagaimanakah sikap kita terhadap ayat-ayat mutasyabihat? Apa itu ayat mutasyabihat? Ayat mutasyabihat adalah ayat yang memiliki makna serupa atau tidak jelas. Jika dalam Al-Quran dan hadis terdapat ayat yang dirasa menetapkan arah, jisim, rupa, dan anggota badan bagi Allah,
ulama ahli hak, dan yang lainnya selain kaum mujassimah dan musyabihah sepakat untuk mentakwilkannya karena sucinya Allah dari penyerupaan terhadap makhluk tersebut. Adapun ulama salaf hidup sebelum abad ketiga memilih untuk menyerahkan maknanya ayat mutasyabihat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berkata, "Kami tidak tahu terhadap maknanya." Sedangkan ulama khalaf hidup setelah abad ketiga memilih untuk mentakwilnya dengan tetap mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluk. Cara takwil ini lebih dapat diketahui dan lebih kuat untuk menolak faham musuh-musuh yang menyerupakan Allah dengan makhluk. Misal dari ayat mutasyabihat, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ulama khalaf mentakwilnya dengan mengartikan Allah yang Maha Pengasih menguasai atas aras. Sedangkan ulama salaf berkata, kami tidak mengetahui istiwa. Dengan demikian, jika kita menemukan ayat mutasyabihat, maka takwillah sesuai takwilan ulama khalaf atau serahkan maknanya kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun makna secara dohiriyahnya diketahui dari kalangan orang-orang Arab, namun makna yang haknya, makna yang sebenarnya serahkanlah kepada Allah Subhanahu wa taala dikarenakan ayat-ayat tersebut termasuk ayat-ayat mutasyabihat. Demikianlah penjelasan mengenai pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala yang dibantah dengan dalil-dalil yang kuat, baik dari dalil akal maupun dari dalil nakli. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat membantu kita dalam memahami ayat-ayat mutasyabihat dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang sempurna, yang suci dari sifat-sifat makhluk. Akhirul kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.